semua partai masuk koalisi, siapa dong yang jaga jadi oposisinya? Lalu, apakah ini berbahaya bagi demokrasi kita ke depan? Ini yang gue mau bahas. Welcome back to Siasat Channel. Teman-teman, sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kartanegara sebagai kandidat menteri, wakil menteri, kepala badan, dan lain-lainnya. Di situ diisi oleh elit-elit partai koalisi. Ada juga akademisi, tokoh agama, artis, dan aktivis reformasi yang dipanggil ke Kartanegara pada hari Senin dan Selasa lalu ya. Banyak wajah baru yang belum dikenal oleh publik, belum terlalu tenar lah ya, tapi wajah-wajah lama juga banyak banget. Ada juga yang mengisi calon menteri dan pembantu Prabowo ke depannya. Menariknya, dalam pemanggilan itu tidak ada nama kandidat dari Partai Nasdem dan PDIP. Padahal sebelumnya dikabarkan mereka akan merapat ke istana. Bahkan infonya PDIP itu udah nyiapin 3 nama. Ada Budi Gunawan, ada Azwar Anas, ada juga nama yang beredar Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum Partai PDI Perjuangan. Info lain yang kita dapat, meski tak menyetorkan nama, Nasdem itu berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi mereka sebenarnya nggak oposisi juga. Gimana ya, mereka tidak ada di jajaran menteri, tapi mereka tidak beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau PDIP merapat, Nasdem juga merapat, PKB juga sudah ada di dalam barisan. Kalau semua merapat, siapa nih partai yang akan di luar pemerintahan? Apakah pemerintahan Prabowo Gibran akan nihil oposisi? Lalu bagaimana nasib demokrasi kita? Itu pertanyaannya kemudian kan yang muncul ke permukaan. Banyak pihak yang menyebut kalau Indonesia tanpa partai oposisi, maka demokrasi kita akan mati. Demokrasi kita akan mengalami penurunan. Seperti yang diberitakan oleh koran Tempo, misalnya di artikelnya beberapa hari yang lalu, bahwa demokrasi mati tanpa oposisi. Menurut gue itu statement yang lumayan bold ya, bahwa pemahaman tentang itu masih bisa kita diskusikan, kita perdebatkan. Karena yang harus kita ingat, Indonesia ini menganut sistem presidensialisme. Sehingga seharusnya istilah koalisi dan oposisi itu sebenarnya udah nggak ada. Kecuali kita menganut sistem parlementer, demokrasi parlementer. Yang mana di dalamnya ada partai oposisi, ada juga partai koalisi. Tapi karena Indonesia ini menganut sistem presidensialisme, menurut gua harusnya tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Hal ini pernah disinggung oleh Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam Rakernas PDIP di Ancol beberapa bulan yang lalu lah ya, bahwa tidak ada tuh istilah oposisi dan koalisi. Nah, kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Sistem presidensialisme itu ditandai dengan pemisahan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, dalam sistem presidensialisme itu, presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitupun legislatif. Jadi presiden itu hanya memimpin lembaga eksekutif, lembaga pemerintahan. Di sini presiden itu tidak punya tanggung jawab secara langsung kepada legislatif karena sifatnya berkoordinasi, karena posisinya setara. Jadi implikasinya pada pemilu, rakyat itu memilih presiden hanya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memilih anggota legislatif, memilih anggota DPR untuk mengontrol pemerintahan, yaitu eksekutif tadi. Makanya
ada pemisahan, ada pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif, dan yaitu pileg. Sehingga menurut gua makna oposisi itu sebenarnya harusnya disematkan kepada anggota legislatif yang berfungsi menjadi pengawas dari presiden gitu loh. Kayak yang kita tahu misalnya, fungsi dari anggota DPR itu apa aja sih? Dia punya fungsi legislasi, yang mana itu fungsi tugasnya adalah menyusun dan membuat undang-undang. Lalu ada fungsi anggaran untuk menetapkan APBN, RAPBN, dan segala macam yang berbau dengan anggaran ya. Tentunya itu berkoordinasi dengan presiden. Dan fungsi pengawasan untuk mengawasi kebijakan pemerintah, kinerja menteri, dan pejabat lainnya. Namun, pada kenyataannya, pada prakteknya ya, kondisi yang kita alami saat ini, menurut gua, legislator itu belum menjalankan fungsinya sebagaimana dalam sistem presidensial. Apa alat ukurnya? Bagaimana kemudian gue bisa mengeluarkan statement itu? Sederet fakta mungkin bisa menjelaskan itu. Mungkin salah satu alat ukurnya adalah undang-undang yang disahkan. Lalu bagaimana kemudian anggota legislatif itu bisa membuat dan merumuskan undang-undang yang implikasinya, dampaknya itu dapat mensejahterakan rakyat banyak. Pada tahapannya menurut gua masih jauh dari kata ideal. Artinya, anggota legislatif ini yang harus kita dorong kemudian menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena semua partai sudah masuk ke dalam barisan pemerintahan yang kalau dalam parlementer disebut koalisi. Jadi fungsi oposisi itu harusnya diambil oleh DPR. Partai politik apapun, mau dia itu koalisi Prabowo Gibran, mau itu dia koalisi perubahan, atau dia pada Pilpres lalu itu memilih Ganjar Pranowo, ketika sudah masuk di Senayan, sudah menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR, idealnya dia tetap bertugas sebagai oposisi dari presiden. Karena apa ya? Karena memang itu fungsinya dia. Oleh karena itu, dalam sistem presidensial, nggak ada istilah koalisi, nggak ada istilah oposisi. Karena fungsi oposisinya itu sebenarnya sudah diambil oleh anggota DPR tadi, anggota legislatif, yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi penjagaan, fungsi-fungsi yang kemudian ketika misalnya pemerintahan ini dalam perjalanannya ada belok kanannya sedikit, ada belok kirinya sedikit, ada miring-miringnya sedikit, disitulah fungsi DPR berjalan, disitulah fungsi oposisi sebenarnya berjalan. Bagaimana kemudian DPR mampu melakukan komunikasi dengan berbagai jajaran eksekutif dan yang lainnya untuk kemudian menjalankan pemerintah sebaik-baiknya. Artinya, menurut gua, tidak adanya partai oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak linear kemudian dengan statement bahwa oposisi mati tanpa koalisi. Karena sebenarnya, demokrasi mati tanpa koalisi, tanpa oposisi. Jadi kan, menurut gua, oposisi itu tetap ada. Cuman pemahaman kita yang agak salah tentang itu. Bahwa oposisi ada di Senayan. Oposisi yang sebenarnya ada di anggota DPR kita. Apapun partainya. Clear nggak kira-kira? Sehingga kalau misalnya PDIP atau partai apapun yang tergabung dalam koalisi atau tidak tergabung dalam koalisi Prabowo Gibran, kemudian mendukung pemerintahan, menurut gue sih fine-fine aja. Nggak kemudian membuat kadar demokrasi kita kemudian menurun atau malah mati. Kalau itu menurut gua. Menurut teman-teman gimana? Coba kita diskusikan di kolom komentar biar kemudian ada yang bisa kita tambah. Sebelumnya juga jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan see you next time. Ciao. Thank you.